Halo teman-teman semuanya, kalian pernah nggak dengar berita seperti ini? 90% mahasiswa yang aktif organisasi berhasil lulus tepat waktu. Nah, dari berita tersebut muncul pertanyaan, yaitu apakah mahasiswa yang aktif organisasi itu peluang lulus tepat waktunya akan sama dengan mahasiswa umum lainnya? Nah, jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena kita tadi tuh udah punya informasi tambahan dari berita tadi loh. Nah, konsep menghitung peluang berdasarkan informasi tambahan tersebut disebut dengan distribusi bersyarat. Halo semuanya, perkenalkan saya Syandrina Septamiji Ramadhani dengan NIM 202435008. Saya mahasiswa pendidikan matematika semester 4 Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan kalian tentang materi distribusi bersyarat. Jadi apa sih distribusi bersyarat itu? Check it out. Distribusi bersyarat adalah distribusi peluang suatu peubah acak ketika kita sudah mengetahui nilai peubah acak lainnya. Jadi, distribusi bersyarat atau nilai peluang suatu kejadian itu dapat berubah ketika dipengaruhi oleh informasi tambahan dari suatu hal lain. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti aku. Halo guys, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi bersyarat. Jadi distribusi bersyarat itu terbagi menjadi dua, yaitu distribusi bersyarat diskrit dan distribusi bersyarat kontinu. Nah, bedanya diskrit sama kontinu itu apa? Kalau diskrit berarti batasnya terhingga atau bisa ditentukan, sedangkan untuk kontinu berarti batasnya tidak terhingga. Nah, untuk contoh yang pertama ini kita akan belajar tentang distribusi bersyarat diskrit. Untuk soalnya yaitu misalnya di sini diketahui ya, fungsi peluang gabungan dari X dan Y dengan PXY yaitu XY plus X per 30 untuk X sama dengan 1 dan 2 dan Y sama dengan 1, 2, 3. Nah, di sini juga sudah diketahui bahwa peluang marginal dari X itu 6X plus 3X per 30 untuk X sama dengan 1 dan 2, dan peluang marginal dari Y atau P2Y yaitu 3 plus 3Y per 30 untuk Y sama dengan 1, 2, dan 3. Nah, jadi ketika kalian mengerjakan distribusi bersyarat, langkah kalian yang pertama, kalian harus mencari terlebih dahulu peluang marginal dari X dan peluang marginal dari Y. Betul sekali. Nah, langsung ke soal. Untuk yang poin A, di sini kita akan menentukan terlebih dahulu peluang bersyarat X jika diketahui Y, ditulis dengan PXY seperti ini. Nah, rumusnya yaitu mencari ini, rumusnya itu PXY per P2Y. Tadi P2Y udah tahu ya, peluang marginal dari Y. Setelah itu kita masukkan X-nya berapa dari soal, XY plus X per 30 per P2Y nya berapa, 3 plus 3Y per 30. Nah, ini kan per 30 bisa kita kecoret, jadi katanya ini XY plus 3 per 3 plus 3Y untuk X 1,2. Kenapa X tidak Y? Karena kita kan mencari X di sini, hanya pakai Y itu sebagai syaratnya aja. Nah, setelah itu kita periksa ke sini ya. Di poin pertama, karena X ini 1 dan 2 dan Y sama dengan 1, 2, dan 3, maka diketahui bahwa peluang bersyarat X jika diketahui yaitu lebih besar dari 0. Nah, untuk yang kedua, baru kita buktikan. Jadi peluang bersyarat ini bisa dikatakan benar apabila hasilnya itu sama dengan 1. Nah, ini ya, dari ini kita sama dengan 1. Untuk caranya masuk ke sini. Sigma X batasnya 1 sampai 2 dari XY plus X per 3 plus 3Y kita harus sama dengan 1. Nah, kita cari. Untuk ini saya ubah bentuknya jadi seperti ini. Kalian pasti bisa. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan batas X-nya 1 sampai 2 dan ketemu seperti ini. Nah, dari sini kan udah berbentuk jadi pecahan 3Y plus 3 per 3Y plus 3. Karena atas dan bawah pembilang dan penyebut itu sama, berarti dia sama dengan 1. Jadi dikatakan dalam peluang bersyarat X jika diketahui Y itu sama dengan 1. Jadi soal ini terbukti benar. Halo guys, lanjut soal poin B ya. Di sini kita menentukan peluang bersyarat Y jika diketahui X. Nah, untuk mencari peluang bersyarat Y jika diketahui X, kita harus mencari terlebih dahulu apa tadi? Peluang marginal dari X kita. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Jadi rumus mencari ini itu PXY atau fungsi di
dibagi dengan peluang marginal X-nya. Nah, untuk fungsinya kan diketahui dari soal, yaitu XY plus X per 30 per peluang marginal X-nya yaitu 6X plus 3X per 30. Karena ini sama-sama 30 bisa dicoret, berarti sisanya tinggal XY plus X per 6X plus 3X. Untuk apa? Untuk Y sama dengan 1, 2, 3. Kenapa Y? Karena di sini kita mencari Y ya teman-teman. Oke, lanjut ke pemeriksaan. Nah, untuk pemeriksaan yang pertama, di sini karena diketahui X-nya itu 1 dan 2 dan Y 1, 2, dan 3, maka peluang bersyarat Y jika diketahui X-nya itu lebih besar dari 0. Nah, untuk pembuktian yang kedua yaitu jadi peluang bersyarat Y jika diketahui X ini harus sama dengan 1. Kita buktikan dengan cara seperti ini. Kita masukkan lagi hasilnya ini. Nah, hasil ini saya ubah menjadi bentuk ini. Pasti bisa kalian. Tinggal dimasukkan di sini karena batasnya itu Y, yaitu 1, 2, dan 3. Kita ganti variabel Y-nya dengan 1, 2, 3. Dan diketahui hasil akhirnya yaitu 6X plus 3X per 6X plus 3X. Jadi ini itu sama dengan 1. Jadi bisa dikatakan bahwa hasil kita mencari peluang bersyarat Y jika diketahui X ini sama dengan 1 dan terbukti benar. Oke guys, gak usah skip. Oke guys, kita lanjut contoh yang kedua, yaitu kita mengerjakan distribusi bersyarat yang kontinu. Nah, di sini ada soal yaitu diketahui fungsi densitas gabungan dari X dan Y yaitu bentuknya fxy 6x kuadrat Y untuk batasnya X sama dengan 0 sampai 1 dan untuk 0 untuk XY lainnya. Nah, di sini udah diketahui juga bahwa peluang marginal dari Y-nya yaitu 2Y dan peluang marginal dari X-nya yaitu 3X kuadrat. Nah, karena ini kontinu, berarti kalian dalam mengerjakan peluang marginal itu menggunakan apa? Integral. Benar sekali. Nah, langsung aja kita ke soal ini, ke poin A ya. Di sini disuruh mencari fungsi densitas bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y. Nah, untuk notasinya yaitu seperti ini. Fungsi bersyarat X ya diketahui Y, pakainya G karena kontinu. Nah, rumusnya yaitu dari fxy per f2 Y. Kita masukkan fungsinya, fxy fungsinya apa? Di soal 6x kuadrat Y per peluang marginal dari Y-nya diketahui yaitu 2Y. Nah, di sini 6x kuadrat Y per 2Y itu sama dengan 3x kuadrat, tinggal dibagi gini. Oke, nah jadi peluang bersyarat X jika diketahui Y fungsi itu 3x kuadrat untuk X sama di batasnya 0 sampai 1 dan 0 untuk X lainnya. Nah, setelah itu kita periksa di sini. Untuk pemeriksaan yang pertama yaitu karena batas X-nya itu 0 sampai 1, maka diketahui bahwa YXY itu lebih besar dari 0. Nah, untuk pembuktiannya, jadi peluang bersyarat X jika diketahui Y itu harus sama dengan 1. Membuktikannya dengan apa? Dengan integral. Integral apa? Fungsi ini tadi. Nah, masuk ke sini ya. Nah, integral dengan batas X sama dengan 0 sampai 1, 3x kuadrat dx itu kita integralkan menjadi 3 per 3 x per 3, batasnya yaitu 0 sampai 1. Nah, 3 per 3 ini kan 1, berarti kan sama dengan x pangkat 3. Setelah itu x nya kita masukkan 1 dan 0. Ini 1, ini 0. Karena 0 kan isinya 0, berarti kita fokusnya ke 1. Berarti jawabannya 1 dan terbukti benar. Oke, kita lanjut mengerjakan poin B pada soal kontinu ini, yaitu kita menentukan fungsi densitas bersyarat dari Y jika diberikan X sama dengan X. Oke, jadi fungsi bersyarat Y jika diketahui X ini rumusnya tetap sama, tapi penyebutnya yang berbeda. Kita pakainya peluang marginal dari X. Kita masukkan aja fungsinya yaitu 6x kuadrat per 6x kuadrat Y dari soal, dan fungsi peluang marginal X-nya yaitu 3x kuadrat. Nah, jadi ini tinggal kita coret gini, ketemunya 2Y. Jadi diketahui bahwa fungsi distribusi bersyarat Y jika diketahui X kontinu ini yaitu 2Y untuk batas Y-nya 0 sampai 1 dan 0 untuk Y lainnya. Saya kita periksa dari hasil ini. Nah, karena batas Y itu 0 sampai 1, maka bisa kita katakan bahwa peluang ini itu lebih besar dari 0. Setelah itu kita buktikan. Pokoknya hasil ini itu harus sama dengan 1 seperti kontinu tadi. Kita buktikannya yaitu karena ini kontinu berarti pakainya integral. Oke, lanjut ke sini aja.
Jadi integral dari 2Y dy dengan batas y sama dengan 0 sampai 1 itu kita integral dengan yang hasilnya tuh seperti ini ya. 2 per 2 y kuadrat batasnya yaitu 1 sampai 0 sampai 1. Nah karena 2 per 2 itu 1 berarti sama halnya dengan langsung aja y kuadrat itu kita masukkan batas y nya yaitu 1 dan 0. Karena 0 yang sama dengan 0 berarti kan sama halnya dengan 1. Jadi terbukti bahwa hasil ini yaitu sama dengan 1. Oke guys, itu saja ya penjelasan mengenai materi distribusi bersyarat diskrit dan kontinu dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa, see you next time.